pada Ngi teman yang gitu, lain yang terus hari jadi ini tidak nakal. Ketika punya dia masuk kesempatan. neraka, protes dia. Contohnya Kenapa siapa? saya Saya. duluan? Dia bilang. Gara-gara Saya masuk jam neraka, guru saya 1 yang di sudah belakang saya itu. buka laptop, Gak nggak mau saya. bisa saya baca Majulah buku. gurunya. Oh, nggak kebagian tempat saya kalau bacaannya begini ini. Untung saya bisa sedikit bahasa Inggris. Lah saya suruh buka, tapi saya dikunci. Gimana bukanya sebenarnya? Wah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah bisa. Itu semua berkat Pak Jennifer sekali lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya minta tetap semangat, jangan berhenti berinovasi walaupun saat ini masa pandemi. Itu clue-nya kalau Bapak Ibu mau maju. Ya, Bapak Ibu tidak sendiri, PGRI tidak sendiri. Kalau ada apa-apa terhadap guru, PGRI diusik-usik, kita ada 7.000 di Kalimantan Timur itu guru SMA, SMP, LB siap membela Bapak Ibu sekalian. Tidak usah takut. Kita memberi anak pinter, ya. Buktinya sekarang orang tua kelimpungan. Aku dengan guru, aku hidup dengan Pak Guru. Kemarin apa? Bapak ngapain? Kan gitu kalau mau gaya-gayaan, tapi juga nggak boleh begitu. Guru ya tetap guru. Nah, kalau dulu kami ini 24 jam memikirkan murid loh. Sampai mimpi tidur juga memikirkan, ya guru-guru ini bingung saya juga kalau ngomongnya gitu. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, pinter jangan pakai sendiri, dibagi teman-teman lain. Tugasnya Bapak Ibu sekali lagi akhir kegiatan ini selain menerapkan apa yang diperoleh, yaitu mendesimasikan ke teman-teman yang lain. Itu amal jariah yang tidak putus-putus. Ilmu itu Bapak Ibu berikan ke yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kan sudah dibuka ya sama moderator. Mari kita buka dengan bismillah. Suruh buka lagi. Padahal biasanya sekali buka itu tidak sampai 2 kali. 2 kali. Gak apa-apa. Biar imunnya tambah. Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan. Saya sudah memberikan syarat untuk praktek khusus SMK dengan diatur, digilir 10 orang, kemudian jam berikutnya 10 orang dalam masa ujian sekolah. Jangan ada yang nanya kapan ujian nasional. Bilang orang Bugis itu dia agak ujian. Nggak ada ujian nasional, ya. Yang ada ujian sekolah, itu. Maka dari itu, Bapak Ibu, jangan nanya lagi siapa yang menentukan kelulusan sekolah, bukan dinas pendidikan. Ada lagi yang nanya, Pak PBDP itu tugasnya dinas pendidikan, bukan. PBDP juga tugasnya sekolah, ya. Bapak Ibu jangan ngakal-ngakali. Saya dari 89 sampai sekarang masih jadi guru gitu. Kalau yang ada ini kepala sekolah ngikut, Pak Rojak itu kepala sekolah itu, Pak Ketua itu, ya. Jangan ngakal-ngakali saya. 18 tahun saya jadi kepala sekolah. Ya tahu saya bagaimana cara ngakali, bagaimana cara ini semuanya udah khatam saya. Jadi mari Bapak Ibu kita buktikan bahwa guru memang diperlukan di sepanjang hayat. Terima kasih, kurang lebihnya saya maaf. Pak Jennifer sekali lagi terima kasih atas kontribusinya, mudah-mudahan tetap jaya. Selanjutnya Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Sama-sama. Moderatornya hilang. Kita
terganggu koneksinya, Pak. Kalau gitu, ternyata saya sebentar. Nah. Sepertinya mesti nyobain durian dari Kalimantan nih, Pak. Nah, Pak Jennifer tak tunggu spesial Bapak kalau datang saya yang nyetir. Waduh. Siap, Pak. Siap, Pak Anwar. Ya, saya yang nyetir, pokoknya spesial. Ibu moderator, bangun, jangan tidur. Iya baik. Mohon maaf kepada Bapak Anwar Sanusi MPD. Kami terputus tadi karena gangguan sinyal. Mohon maaf, ini kami pindah ke divisi yang satunya, device yang satunya, sehingga fotonya tidak terlihat. Baik, terima kasih banyak Anwar Sanusi MPD yang telah membuka acara pelatihan digitalisasi sekolah ini. Baiklah, dengan selesainya sambutan dari Bapak Anwar Sanusi, maka acara pembukaan pelatihan digitalisasi sekolah hari ini telah selesai. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemateri-pemateri yang luar biasa dan akan dipandu oleh moderator Ibu Dini Indriani MPD. Nanti akan kami serahkan kepada beliau. Baiklah, acara pembukaan pelatihan digitalisasi sekolah ini kami tutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Baiklah, kami akhiri. Sebagai moderator akan saya serahkan berikutnya kepada Ibu Dini Indriani MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Sanusi MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan, Jennifer Siadari SH merupakan perwakilan dari TFSON. Yang terhormat Ketua Penyelenggara PGRI Bapak Abdul Rojak MPD, dan yang terhormat para hadirin yang telah hadir di acara ini yang dengan sabar menanti sampai di penghujung acara. Ya, hari ini tentunya kita mengadakan acara ini di mana pandemi COVID-19 sudah kita lalui kurang lebih 1 tahun. Ya, otomatis pembelajaran itu dilakukan secara daring. Tapi ini ada informasi bahwa insya Allah bulan Juli minggu ketiga sekolah akan dibuka, tapi dengan prokes yang ketat. Ya, dengan adanya itu maka pelatihan ini tujuannya ya untuk menghadapi masa pandemi dan masa pasca pandemi yang tentunya nanti dilakukan secara tatap muka terbatas. Tetapi dengan adanya kegiatan ini kan digitalisasi sekolah.
Jadi meskipun tidak lagi masa pandemi atau online, kita tetap bisa melakukan pembelajaran secara online atau daring. Oke, Bapak Ibu, tentunya materi yang ditunggu-tunggu yaitu materinya Pak Yahya tentang digitalisasi sekolah, yang mana kegiatan ini materi utamanya adalah optimalisasi akun pembelajaran, kemudian penjelasan data tanpa batas, kemudian manajemen ruang kelas digital, pembelajaran secara daring, dan digitalisasi yang disponsori oleh PT Epson. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini tetap bisa bersabar sampai hari ini dan 2 hari ke depan. Bukan karena dapat door prize ya, karena memang ada nanti door prize yang tentunya ada kriteria dari panitia untuk mendapatkan itu. Ya, semoga Bapak Ibu tetap bersabar dan akan mendapatkan ilmu yang barokah. Dan seperti yang dikatakan Pak Anwar tadi, kita jangan mungkin kita ini ada di ujung yang paling menantang. Oh, Samarinda enak karena oke bagus, tapi ternyata dalam mereka kami mengalami kan. Nah, bagaimana nanti yang kalau kita esip itu yang berjudul jangan menyerah, ya benar ya Bapak Ibu ya. Ya setidaknya ya kita di situ bisa belajar banyak dari syair-syair yang mereka berikan yang sering kita dengarkan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu pemaparan dari Bapak Muhammad Yahya M.Com. Ya, kalau dibacakan CV-nya luar biasa Bapak ini. Ya, saya agak iri ini melihat Pak Yahya dari segi kualitas beliau. Jadi tapi saya mengambil kesimpulan secara garis besarnya bahwa Pak Yahya ini punya kemampuan, yaitu beliau seorang Google Trainer. Karena kalau dibacakan semuanya bisa berjam-jam, saking banyaknya prestasinya. Ya mungkin yang ditunggu-tunggu ya silahkan Pak Yahya untuk memaparkan tentang materi optimalisasi akun pembelajaran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Yahya. Baik, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas sekaligus Ketua PGRI Kalimantan Timur, yang terhormat juga Bapak Ketua BKS PGRI, dan yang terhormat Bapak Zainipar dari Epson. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan pada hari pertama, dan mohon maaf di sisi kami ternyata terjadi kendala sehingga komputer yang digunakan untuk komputer utama moderator terputus, sehingga kami harus menggunakan komputer cadangan. Semoga masih bisa berjalan hingga di akhir kegiatan, dan kami masih terus mencoba untuk mengatasi kendala teknis, yaitu terkait dengan jaringan. Memang ini sesuatu yang paling vital Bapak Ibu. Kami tadi sudah menyiapkan beberapa komputer cadangan, nampaknya ini tinggal satu yang bertahan, ada yang baterainya habis, ada yang internetnya bermasalah. Mungkin di tampilan Zoom saya juga tidak terlihat oleh Bapak Ibu semua, yang mohon dimaklumi karena ada kendala teknis yang di tengah jalan tentunya kita
tidak duga. Saya mungkin akan langsung share screen saja Bapak Ibu ya, terkait kegiatan ini. Nanti ada misalnya ada suara-suara yang nggak muncul di YouTube maupun di itu, tolong nanti disampaikan. Dan teman-teman yang di sini bisa coba dipantau apa komentar yang dari YouTube, apakah suaranya bisa terdengar. Biasanya ini ada perbedaan yang diterima oleh pemirsa dari Zoom maupun yang diterima pemirsa dari YouTube. Ketika nanti ada Suara Pak Yahya itu bagus, Pak Yahya. Suaranya Pak Yahya itu bagus aja. baik, cuman gambarnya tidak terdengar apa ya? Gambar nggak ada. Saya masih dulu ini. Ya, tidak apa-apa. Teman-teman masih mencoba mengkonekkan dengan komputer yang lain lagi. Bapak Ibu sekalian, kemarin sebelum kegiatan saya ada membuat sebuah survei ke Bapak Ibu semua untuk mengukur sejauh mana materi ini Bapak Ibu sudah kuasai. Nah, terlihat di layar Bapak Ibu ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah, apakah Anda sudah tahu organisasi APKS, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI? Ternyata yang belum tahu 54%. 54,5 ya, yang sudah tahu 45,5%. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang belum tahu nanti akan dijawab oleh Pak Dudung. Beliau nanti akan memberikan materi di hari kedua tentang apa dan bagaimana itu APKS PGRI, kaitannya dengan PGRI, tupoksinya apa, dan sebagainya nanti akan dijelaskan besok di hari kedua dengan materi ini. Kemudian besok tentunya ada materi-materi yang lain juga. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemarin juga saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah Anda sudah pernah mendengar istilah digitalisasi sekolah berteknologi Epson? Nah, ternyata 91,1% belum mendengar ya. Nah, materi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Esti, rekan dari Pak Zanipar dari PT Epson Jakarta. Apa itu digitalisasi sekolah berteknologi Epson? Bagaimana penerapannya nanti di masa pandemi? Bagaimana penerapannya nanti juga di pasca pandemi? Akan dijelaskan dengan tuntas. Begitu Pak Zanipar ya. Hari Sabtu insya Allah akan diberikan materi ini. Untuk saya ya. Kemudian ya, pertanyaan berikutnya dari responden sekitar 797 yang menjawab, apakah Anda sudah pernah mendengar akun pembelajaran belajar ID? Nah, ternyata 36% masih belum pernah mendengar dan baru tahu mungkin setelah menerima informasi tentang pelatihan ini ya, seperti itu. Kemudian sudah tapi belum diaktifasi ini sekitar 37,9%. Dan yang sudah diaktifasi, sudah tahu dan sudah diaktifasi memang kita sejak yaitu sebuah fasilitas dari kementerian bisa digunakan masa maupun di pasca pandemi, yaitu sebuah akun pribadi. Ternyata sebagian besar belum, 7,7 belum, 2,2 sudah. Sebentar Bapak Ibu, saya akan coba pindah ke komputer karena nampaknya komputer saya udah bisa. Sebentar, ini dimatikan dulu. Ini satunya.
Ya, ternyata komputer yang tadi mati lagi Bapak Ibu ya. Ternyata mati lagi. Jadi saya kembali yang ke sini lagi aja. Mohon maaf sebelumnya, ini ada kendala teknis di komputer satunya. Masih dicoba, nampaknya internetnya tidak stabil itu Pak yang sebelah itu. Masih bisa didengar suara saya Bapak Ibu ya? Suaranya masih bisa terdengar Pak. Sebentar, ada gemah ini dari sisi mana ada gemah ini? Biasanya bentrok dari. Nanti akan kami distribusikan daftar hadir itu. Nah, ini adalah komposisi Bapak Ibu peserta di sini, ternyata sebagian besar juga masih belum mengikuti pelatihan tentang akun pembelajaran. Oleh karena itu di materi ini nanti akan kita masukkan. Kemudian bagaimana beberapa Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur yang ada di Google. Ini juga 75% sudah menggunakan Classroom, 72% Gmeet, kemudian ada Zoom 72 dan seterusnya. Baik, sudah bagus komputer sebelah? Oke, sebentar. Mudah-mudahan tidak rusak lagi komputer sebelah. Mudah-mudahan tidak kendala lagi. Teman-teman yang ada dalam satu ruangan mohon bisa di nonaktifkan tentang gadgetnya ya, supaya tidak produktif suaranya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi materi dalam 3 hari ini ada beberapa narasumber yang akan memberikan. Yang pertama saya sendiri terkait dengan optimalisasi akun pembelajaran dari kementerian, kemudian besok ada beberapa materi dari APKS Pusat dan teman-teman dari Duta Rumah Belajar, dan di hari terakhir nanti juga ada materi dari teman-teman Duta Rumah Belajar juga, serta materi inti pelatihan kita dari Edson Indonesia tentang digitalisasi sekolah. Oke Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sejak tanggal 11 Desember tahun lalu Kementerian Pendidikan meluncurkan satu layanan baru dalam pembelajaran, yaitu layanan berupa akun pembelajaran yang biasa kita kenal atau yang populer dengan Belajar ID ya, akun G Suite for Education dengan domain Belajar ID. Nah, apa dan bagaimana dari akun Belajar ID Kemendikbud tersebut? Bapak Ibu bisa dijawab pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui akun pembelajaran ID? Ya. Jika sudah, apakah diaktifkan? Ini tadi pertanyaan sudah saya sampaikan di responden ya. Jadi sebagian besar masih belum mengetahui. Ada juga yang belum mengetahui tapi belum diaktifkan. Nah, Bapak Ibu yang perlu ketahui bahwa akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain Belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Ya. Ini pemahaman tentang akun pembelajaran tersebut. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti ini, anggap pas sebagai suatu pendalaman.
Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya yaitu pertama untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Nah, bagaimana nanti belajar setelah tatap muka? Tentu saja bisa juga nanti diterapkan dengan akun ini ya. Kemudian mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google Bapak Ibu? Tentunya kita sebagai guru pernah di training oleh Kementerian dengan berbagai produk layanan pembelajaran. Mungkin ada yang pernah mengenal Audis 365, kemudian G Suite for Education dan macam-macam. Yang pernah kita ikuti program dari Kementerian Pendidikan. Tentu ada beberapa alasan Bapak Ibu. Pertama, bahwa akun pembelajaran ini otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran di dalam layanan G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Bapak Ibu mungkin bisa survei di sekolahnya berapa persen siswa yang HP-nya Android dan berapa persen siswa yang HP-nya sistem operasi yang lain, menggunakan yang lain. G Suite for Education ini yang sekarang disebut dengan Workspace for Education, jadi hanya rebranded saja ya. Jadi Google melakukan penambahan dan pembaruan fitur sehingga merasa perlu rebranded menjadi Workspace for Education yang nama sebelumnya adalah G Suite for Education. Ini masih dalam transisi ya, jadi mungkin kita sebut G Suite bisa ya, kita sebut dengan Workspace juga masih bisa. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah familiar dengan Workspace for Education. Nah Bapak Ibu, sistem Google ini mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan yang sangat tinggi. Dan di akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jenis aplikasi pembelajaran apa saja yang dapat diakses dengan akun pembelajaran? Coba Bapak Ibu bisa diketik di live chat ya, coba kita lihat dulu di live chat. Kira-kira jenis aplikasi pembelajaran apa saja yang dapat diakses dengan akun pembelajaran? Saya stop screen dulu. Mau melihat jawaban Bapak Ibu semua. Oke, ada Classroom, ada Zoom, ada Canva, ada Gmeet, ada GCR Classroom, kemudian ada Google Meet, ada Classroom lagi dari Bu Susilawati, ada apa lagi dari Bu Riam Mary. Lah banyak sekali ya dapat ya, jadi jawaban Bapak sudah benar semua di sini ya. Ada J-Form ya, Google Calendar, Google Site dan macam-macam. Oke. Saya lanjut lagi di share screen lagi ya. Vlog. Oke, jawabannya Bapak Ibu sudah betul semua ya. Saya lanjut lagi. Mudah-mudahan ada trouble lagi. Oke, Gmeet, Google Form, Classroom banyak ya. Jadi terutama teman-teman yang sudah pernah mengikuti aplikasi, yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan di sebelumnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini itu apa? Pertama adalah fungsinya untuk
email Bapak Ibu ya, untuk pos elektronik sama dengan email yang Bapak Ibu selama ini gunakan. Bapak Ibu punya Gmail, maka akun belajar ini bisa digunakan untuk berkirim elektronik. Kemudian penyimpanan data dokumen secara elektronik. Nah, ini yang nanti akan ada materi khusus besok, penyimpanan data tanpa batas. Barangkali kita sudah punya akun Gmail pribadi, itu kapasitasnya hanya 15 GB Bapak Ibu. Dengan akun belajar ID ini kuotanya tanpa batas. Pemanfaatannya nanti bagaimana? Metode berbaginya nanti bagaimana, ada materi khusus besok. Kemudian akun belajar ID itu juga untuk pengelolaan administrasi pembelajaran. Kita akan mengelola kelas digital yang sebagian besar tadi Bapak Ibu sudah menggunakannya dengan Google Classroom. Nah, Google Classroom dengan akun belajar ID ini apa istimewanya? Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang itu. Apa bedanya, unggulannya di mana dengan akun Gmail biasa ya. Kemudian di akun belajar ID Bapak Ibu, kita bisa melakukan penjadwalan dalam proses pembelajaran. Hari Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya, agenda kegiatan selama 1 semester, 1 tahun. Ini bisa kita setting di fitur kalender, sehingga siswa akan dapat notifikasi. Hari ini jam segini ada notifikasi. Mau notifikasinya dibuat berapa jam atau menit, nanti bisa ya. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkron maupun asinkron. Pembelajaran sinkronus adalah sebuah kegiatan tatap muka langsung seperti ini Bapak Ibu. Yang kita lakukan ini sinkronus. Peserta dan siswa dalam waktu yang sama berhadapan tatap muka maya. Di fitur Gmeet dengan akun belajar ini kita bisa lakukan itu dengan tanpa batas durasi. Memang peserta nanti akan dibatasi 100, tapi kita dengan teknik khusus akan bisa kita gunakan untuk peserta lebih dari 100, 200, bahkan 300 lebih. Kemudian akun ini juga terkoneksi dengan rumah belajar Kemdikbud Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar dan ikut pelatihan-pelatihan teman-teman dari sahabat dan rumah belajar. Nah, akun ini bisa terkoneksi ke sana, bisa terintegrasi ke sana. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini Bapak Ibu? Dari survei-survei yang ada tadi, ada masih teman-teman yang belum pernah mendengar ya, bahkan teman-teman operator juga bingung pada saat dimintai akun guru gitu kan ya, karena mungkin belum ada sosialisasi secara resmi mungkin ya dari pemerintah, dari dinas ya, tetapi dari kementerian sudah lama sebetulnya ya, sejak 11 Desember lalu kami para duta rumah belajar, para Google Master Trainer se-Indonesia ini mencoba membantu pemerintah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang akun pembelajaran, termasuk hari ini ya, bagian dari digitalis sekolah ada materi-materi itu, karena ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya nanti? Caranya adalah mengetik halaman pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti harus login dengan login operator Dapodik sekolah Bapak Ibu ya. Operator Dapodik sekolah hanya bisa mendownload itu, bukan email Bapak Ibu guru. Dan bagaimana dengan yang sekolah di bawah Kementerian Agama? Ya, tentunya di bawah Kementerian Agama itu akunnya beda ya, domainnya beda ya, domainnya .madrasah.id ya, .madrasah.id.
tapi jenis akunnya sama, akun Workspace for Education atau G Suite for Education. Mintanya kemana ya? Mintanya ke operator dari sekolahnya sendiri ya. Kalau di tingkat Kemenak itu ada e-learning ya, e-learning madrasah ya. Nah, operator itu coba dihubungi, mereka punya akun khusus untuk masuk ke sana, sehingga di lingkungan Kementerian Agama yang sekolah madrasah sanawiyah juga akan mendapatkan akun itu. Nah, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, pengguna menggunakan user ID dan password pembelajaran untuk login tersebut ya. Ada videonya, nanti kita paparkan ya. Bapak Ibu, apakah wajib kita menggunakan akun pembelajaran ini? Bapak Ibu sekalian ya, akun ini memang tidak wajib digunakan oleh guru ya. Tapi sayang sekali kalau kita sudah difasilitasi, tidak dimanfaatkan betul-betul ya. Dan jika sampai tanggal 30 Juni 2021 Bapak Ibu belum pernah mengunduh dan belum pernah mengaktifkan, maka nanti akan dihapus dari sistemnya ya. Jadi sayang sekali, oleh karena itu kita terus gencar-gencarnya melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui dan bisa memanfaatkan akun pembelajaran ini. Karena apa? Karena nanti akan menjadi salah satu jalur komunikasi yang resmi dari Kemendikbud ke pendidik dan tenaga pendidikan. Dan akun ini juga bisa connect dengan aplikasi-aplikasi resmi di lingkungan Kementerian Pendidikan. Nah, bagaimana sistem keamanannya? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Tentu saja keamanan akun pembelajaran ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran, dan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan atau penyalahgunaan data informasi atau dokumen aktivitas akun pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam hal ini Kemendikbud sudah melakukan koordinasi teknis tentunya terkait dengan pelindungan dan keamanan data dengan pihak G Suite for Education. Nah, mengapa pilihannya jatuh pada G Suite for Education, Bapak Ibu? Tadi sudah saya singgung, banyak pengembang aplikasi dunia yang juga bekerja sama dengan kementerian terkait layanan pembelajaran terutama di masa pandemi. Tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa G Suite for Education ini sangat banyak digunakan ya, karena ini basisnya adalah email Google otomatis digunakan pada sistem komputer kita, sistem mobile smartphone kita ketika kita menggunakan Android. Bagi guru, ini akan sesuatu yang mudah digunakan. Kita sudah familiar dengan akun ini, dengan akun Google sudah aman, kemudian bebas virus Bapak Ibu, karena sistemnya adalah cloud. Tidak menggunakan yang diinstal di komputer, tidak, semuanya cloud semua. Sepanjang ada jaringan internet, kemudian kolaboratif tanpa batas, kemudian integrasi satu akun untuk semua ini bagi pemimpin dan tim IT ya, dan bisa mengelola pembelajaran dan bisa digunakan dalam jangka panjang, entah itu Bapak Ibu nanti pensiun atau dari siswa sekolah SMP nanti pindah ke SMA, tentunya akun ini masih berlaku ya seterusnya ya. Yang 30 Juni tadi hanya batas waktu ketika Bapak Ibu belum pernah mendownload, belum pernah mengaktifkan, baru akan dihapus 30 Juni. Tapi setelah itu, setelah diaktifkan akan bisa Bapak Ibu gunakan selamanya. Kemarin juga ada pertanyaan, Pak, apakah ini nanti akun ini akan berhenti ketika kontrak dengan G Suite berhenti ya? Sudah
ada jawaban bahwa ini akan bisa digunakan selamanya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berhenti sampai di MOU kontrak. Ya. Sampai kapanpun Bapak Ibu bisa gunakan ya. Nah, cara mengaktifkan Bapak Ibu setelah operator nanti mengunduh atau mendownload aplikasi di PD Data Kemdikbud, nanti akan ada menu download akun. Nanti operator akan mendownload, nanti ada file dalam bentuk Excel yang isinya data-data guru, username dan password. Nah, ketika itu Bapak Ibu sudah peroleh, maka silakan Bapak Ibu buka halaman Gmail pada Google Chrome Bapak Ibu. Ya. Buka halaman Gmail, kemudian login ya, tekan login atau tambahkan akun baru. Biasanya Bapak Ibu sudah punya akun ya, akunnya sudah ada nih biasanya nih ya. Nah, tekan tambahkan akun baru. Copy paste akun yang ada dalam bentuk file Excel itu yang dikasih operator sekolah, kemudian passwordnya yang didahului dengan gambar dolar itu juga nanti Bapak Ibu masukkan ya, ditulis juga bisa, copy paste juga silakan. Nah, nanti akan ada ucapan selamat datang dari sistem. Selamat datang dan Bapak Ibu baca. Nanti tentunya Bapak Ibu ditanya apakah terima, ya tentu saja harus diterima. Kalau dalam bahasa Inggris accept ya. Dan Bapak Ibu wajib mengganti password. Wajib mengganti password yang standar dari kementerian yang di depannya huruf apa itu lambang dolar. Nah, passwordnya itu ya terserah Bapak Ibu ya. Mau sama dengan email yang dimiliki sebelumnya atau berbeda, yang penting bisa diingat ya. Mengandung sesuatu yang bermakna itu biasanya mudah diingat, tapi membuat password jangan mudah-mudah betul ya, jangan mudah ditebak. Gunakan berbagai perbedaan karakter yang berbeda ya, 8 digit mungkin kombinasi huruf besar huruf kecil kombinasi dengan angka, itu Bapak Ibu harus buat sedemikian rupa dan harus diingat. Nanti kalau tidak diingat nanti akan merepotkan operator. Memang bisa direset oleh operator ketika Bapak Ibu lupa ya, tapi sebaiknya Bapak Ibu tidak melupakan itu. Kasihan teman-teman operator nanti kalau bola balik minta di reset akunnya kan. Kemudian Bapak Ibu, penyimpanan data dari akun belajar ini tanpa batas. Kalau Bapak Ibu punya menggunakan, misalnya sudah pernah menggunakan kelas digital dengan Classroom. Kemarin ada yang bertanya, Pak, siswa saya mau mengirim video di tugas di Classroom kok nggak bisa gitu kan. Saya mau lihat dan ternyata sudah ada tulisan batas penggunaan space-nya sudah 15 GB. Tentunya sudah penuh, jadi siswa nggak bisa lagi mengirim sebuah karya entah itu dalam bentuk file PDF maupun video apalagi ya, karena sudah batas kapasitasnya melebihi. Nah, dengan menggunakan akun belajar ID tidak ada nanti kata penuh Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya data di email yang lama ini pribadi, Bapak Ibu bisa nanti konversi ya, dengan cara upload dan dengan cara download yang lama kemudian upload yang baru, atau Bapak Ibu bisa lakukan dengan share aja, share penggunaan tanpa harus dibagi. Jadi yang akun lama dan akun baru bisa menggunakan file yang sama. Kemudian di akun belajar ID ini Bapak Ibu ada fitur-fitur yang canggih yang tidak ada di Google biasa ya, seperti Google Chat ini tidak ada di Gmail biasa. Kemudian Drive-nya, Classroom-nya juga demikian. Ini ada fitur-fitur tambahan, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian Gmail-nya serta aman dan terintegrasi Bapak Ibu. Dan di sana juga ada Drive bersama yang kita bisa menggunakan untuk lingkungan organisasi kita. Misalnya kita punya data bank soal, kita punya data nilai siswa. Dengan diletakkan di Drive bersama, maka guru-guru yang ada di lingkungan organisasi tersebut bisa memanfaatkan tanpa harus colok flash di sana sini yang berpotensi menyebarkan virus. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang terkait dengan
aplikasi untuk sinkronus, untuk pembelajaran tatap muka langsung seperti Zoom ini. Di akun Belajar ID ada fitur yang namanya Gmeet, ya, Google Meet. Jadi Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini dengan siswanya tanpa harus berbayar dan tanpa dibatasi durasi. Ya, selama mau 24 jam ya silakan ya. Tentunya kalau kita sinkronus dengan siswa lama-lama juga nanti akan membebani kuota siswa. Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan waktunya walaupun unlimited dari sisi penggunaannya. Kemudian di Gmeet Bapak Ibu ada fitur raise hand dan rekam meeting. Kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa itu hanya bisa Gmeet, tetapi tidak bisa merekam. Tapi dengan akun Belajar ID itu bisa Bapak Ibu merekam. Dan hasil rekamannya bagus. Nah, hasil rekaman itu Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai video pembelajaran. Kita taruh di YouTube. Nanti akan tampil paparan Bapak Ibu dan ada tampil wajah di sebelahnya. Nah, salah satu kelebihan yang lain bahwa di akun Belajar ID ini Gmeet-nya langsung terintegrasi dengan Classroom Bapak Ibu. Langsung terintegrasi. Kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah sebuah Classroom yang menggunakan akun biasa. Di sebelah kanan yang sudah menggunakan akun Belajar ID. Ini ada nampak satu fitur tambahan di bawahnya ini ya. Link Meet ya. Link Meet di sini ada. Bapak Ibu tinggal klik linknya, bagikan ke grup WA siswa. Nanti anak-anak akan langsung join ke aplikasi itu dan Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran daring secara sinkronus. Dan Bapak Ibu sesungguhnya jadwal daring yang diberikan oleh sekolah ke kita semua seyogianya memang digunakan untuk pertemuan tatap muka daring seperti ini Bapak Ibu untuk sinkronus. Nah, kalau yang di Classroom itu bisa diakses kapan saja, mau malam, mau sore, mau pagi itu bisa. Oleh karena itu jadwal yang bisa masuk di Classroom. Tetapi dengan akun Belajar ID, ya, akun Justice for Education, sekarang sudah rebranded menjadi Justice for Education, bisa 1.000 siswa, bisa sampai 1.000 siswa, dan bisa mengundang wali untuk mendapatkan laporannya. Kemudian ada juga fitur-fitur yang lain, ya, seperti impor nilai dan original cek untuk tugas-tugas juga ada di sana. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam pembelajaran jarak jauh banyak sekali masalah-masalah yang kita temui. Coba Bapak Ibu tuliskan masalah-masalah yang Bapak Ibu temui di dalam live chat. Saya mau lihat masalahnya apa saja sambil saya stop dulu. Tuliskan masalah-masalah yang Bapak Ibu alami selama pembelajaran jarak jauh, terutama di luar tidak punya smartphone Bapak Ibu, tidak punya smartphone atau di luar tidak ada jaringan. Coba apa saja yang Bapak Ibu temui ya kan? Dituliskan di live chat. Saya stop dulu, kita lihat. Kuota siswa habis, jaringan internet apalagi. Jaringan tidak stabil HP, ya siswa belum seluruhnya memiliki HP. Masalah yang ortu masih banyak siswa minjam HP ortu. Kuota internet sebagian kecil, wah dapat sekali. Dukungan ortu, apa maksudnya dukungan ortu kurang teman-teman? Siswa boring ya, gurunya juga demikian. Nampak sekarang alasan siswa smartphone bergantian dengan saudara. Sulit untuk akses beberapa aplikasi. Iya, tidak semua orang tua mengerti kecepatan bandwidth internet. Tapi jaringan banyak sekali udah. Jaringannya banyak sekali sehingga
Tidak sempat terbaca semua. Oke, saya coba share screen lagi. Oke, sama tadi ya Pak ya. Jadi kalau kita identifikasi permasalahannya di luar tadi terkait dengan tidak memiliki handphone, di luar terkait dengan tidak adanya jaringan internet, maka kami mengidentifikasi beberapa masalah. Salah satunya adalah ada sebuah media yang hanya bisa jalan di perangkat tertentu. Ada sebuah aplikasi yang hanya bisa jalan di perangkat tertentu. Ini adalah sebuah masalah ya Bapak Ibu ya. Di luar yang tadi kita sebutkan nggak punya handphone maupun ada internet. Kemudian apalagi permasalahan lagi, data hilang, data rusak kena virus. Ini juga sebuah permasalahan. Kemudian apa? Harddisk penuh, laptop penuh, handphone penuh karena tiap hari ada kiriman video-video dari guru misalnya ya. Jadi ini salah satu permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, akun pembelajaran, akun Jesuit for Education yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan ini akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tadi yang bisa jalan di perangkat apapun ya. Kemudian kita tidak akan terkendala dengan harddisk penuh, laptop yang penuh. Kita tidak akan bermasalah dengan data yang rusak karena diganggu virus dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, memang teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat. Tapi di tangan guru yang hebat, teknologi akan menjadi sebuah transformasional yang mampu mengubah dunia menjadi baik. Demikian Bapak Ibu, presentasi saya terkait dengan pemanfaatan dan optimalisasi akun pembelajaran pada sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ini menggunakan komputer yang mana, silakan. Ini sudah jamnya istirahat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masih bisa bertahan. Itu alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ini waktunya sesi untuk tanya jawab. Ini sudah pukul 3.25 menit ya Pak ya. Kita di jadwal itu selesai jam 16 ya Pak. Jadi sekitar 30 menit ini kami akan memberikan kesempatan 3 penanya dulu untuk bertanya kepada pemateri, yaitu Pak Yahya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise your hand. Ini ada Bu Indah, ada Ibu Rusianti. Saya kasih kesempatan Bu Indah Rusianti. Nama dan asal sekolah Bu. Indah Rusianti. Jangan di sini ya. Bu Indah, ada Bu Indah? Yang raise hand tadi Bu Indah. Bu Nur Hasanah, silakan sebutkan namanya dan asal sekolahnya Bu. Bu Nur Hasanah. Ya Ibu. Bu dari mana nih? Namanya Bu Nur Hasanah ya Bu? Namanya kok yang mereka kedengaran suaranya Pak?
nggak kedengaran, Bu? Ini udah jauh-jauh nih, Pak. Masih di mute. Dibuka, Bu, speakernya. Itu Pak Jakariansa. Pindah ya, Pak? Di dalam. Oke, Bu Nur Hasanah tidak terdengar suaranya. Pak Jakariansa. Silakan, Pak. Bapak sudah angkat tangan tuh. Di sini enggak kedengaran, Pak, suara mereka itu. Nah, ini Pak Jakariansa. Silakan, Pak. Ya, enggak. Ini enggak ngomong. Pak Jaka, silakan Pak Jaka. Ini tidak dengar juga ya. Mungkin mas-masnya ya. Kita minta untuk semua. Apa ditutup sama kosnya? Lalu mungkin mas bosnya bisa dibuka, ya, bisa dibuka teman-teman yang raise hand, lihat mute-nya. Tolong yang jadi host untuk membuka speaker dari teman-teman yang ingin bertanya. Salam. Pak Yusuf. Suaranya dari anu. Bapak Ibu yang lain dimatikan ya, minta raise hand ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebutkan namanya Bu dan asal sekolahnya. Kalau punya kesempatan. Saya Ibu Dharma dari SMP Negeri 2 Gunung Tambur, Brau. Silakan Bu Dharma, pertanyaannya apa ini? Dari Gunung Tambur. Saya mau bertanya saja, bagaimana cara kita refleks kalau sekolah kita memang telah terdaftar di akun Guru Belajar gitu. Takutnya saja dengan pengetahuan yang masih sedikit sekarang, kita tidak tahu sekarangnya pada bulan Juli sudah dikeluarkan lagi dari akun tersebut. Ya, begitu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang tidak raise hand, speakernya di keras dulu. Jadi tidak mengganggu yang lain. Kita dikolaborasikan. Baik. Baik, saya akan jawab dari pertanyaan tadi dari Brau tadi ya. Dapat saya share screen lagi Bu ya. Sebentar saya share screen. Oke. Nah, kalau tidak salah tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa sekolah kita sudah mendapatkan itu. Ya, tentunya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai operator maka harus ngecek di sini Control V. Ya, ini alamatnya Bapak Ibu ya. PD Data Kemdikbud GOID. Kalau Bapak Ibu sebagai operator ya silakan buka di situ.
Kalau misalnya Bapak Ibu bukan operator, ya menghubungi operator dulu untuk operator tersebut membuka data ini. Buka dulu ini, kemudian operatornya akan login di sini. Username-nya apa dan passwordnya apa. Tentunya hanya operator yang memegang user dan passwordnya, tidak semua guru di sana. Nah, kalau itu sudah login, maka di sana di pojok kanan atas saya nggak bisa menemukan ya, karena saya bukan operator sekolah juga. Memang langkah-langkahnya seperti itu. Nanti ada videonya cara login itu kan. Ada nanti menu download akun. Cek saja nanti. Ada nama-nama guru. Tentunya nama-nama guru yang terdaftar di Dapodik. Kemarin ada juga yang bertanya, Pak, saya baru masuk sebagai guru honor beberapa bulan atau tahun belum terdata di Dapodik. Ya memang belum bisa, jadi harus terdaftar di Dapodik, kemudian disinkronisasi. Data yang diambil boleh jadi itu sinkronisasi sebelumnya, sehingga kalau Bapak Ibu mau mengupdate lagi Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu cara lebih lengkapnya nanti ada di sini, Bapak Ibu ya, belajar.id. Kasih aja link ini, ya di oleh operatornya. Nah, di sini sudah ada penjelasan singkatnya, Bapak Ibu. Penjelasan singkat bagaimana apa yang saya jelaskan tadi juga ada di sini penjelasannya ya. Kemudian ini adalah video cara mendapatkan. Nah, kita simak dulu videonya. Apakah ada suaranya? Sebentar, saya stop screen dulu nampaknya. Pada saat screen ini saya tidak ada pilihan audio nampaknya. Stop screen, share audio, oke. Dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis.
Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Ya, baik Bapak Ibu. Ini tadi penjelasan singkat dari pertanyaan bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID tadi. Penanya dari beliau tadi Bu ya. Oke, silakan kita buka pertanyaan lagi Bu Mini. Oke Bapak Ibu, tadi Bu Dharma sudah dijawab sama Pak Yahya ya Bu Dharma. Ya, semoga puas karena waktu ya Bu dan jaringan sehingga kita ini ya tidak begitu sempurna akhirnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan Ibu ke teman-teman ya. Terima kasih banyak Bu sudah mau hadir. Ibu Nur Hasanah ini masih raise your hand nih. Silakan Bu Nur Hasanah. Nah, dia tidak bisa Pak, pilih bawah. Bu Helmina Sari nih. Bu Helmina, monggo Bu. Silakan bertanya. Kita dibukanya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah ada jawabannya sih di video. Saya dari SMA N2 PPU. Alhamdulillah di SMA N2 itu kita dari tahun ajaran baru di awal kita sudah pakai akun G Suite. Itu bantuan dari Google yang diajukan salah satu guru kami, alhamdulillah Pak Bayu Nugraha. Jadi untuk saat ini kami menggunakan akun sekolah, belum menggunakan akun belajar. Tapi untuk akunnya sudah diaktifasi untuk gurunya. Apakah itu nanti kita untuk guru itu dan siswa tetap wajib menggunakan akun itu, Pak? Itu yang ingin ditanyakan karena selama ini kami sudah menggunakan akun bantuan dari Google gitu. Itu yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Silakan Pak Yahya menanggapi pertanyaan Ibu Helmina Sari dari SMA 2 PPU ya Bu. Ya baik, terima kasih Ibu Helmina dari SMA 2 PPU. Memang akun G Suite ini bisa diperoleh dengan beberapa cara. Jadi di sekolah Ibu juga memperoleh dengan secara mandiri ya. Untuk memperoleh secara mandiri itu syaratnya adalah sekolah memiliki domain website dengan domain sendiri, misalnya sma2ppu.sch.id. Nah, dengan syarat itu sekolah bisa mengajukan sendiri akun G Suite for Education. Kemudian Kementerian Pendidikan juga memberikan dengan domain belajar.id. Otomatis guru-guru di sekolah SMA 2 PPU memiliki 2 akun G Suite. Begitu ya. Nah itu tidak apa-apa. Ya, kita punya lebih dari 1 akun, tidak apa-apa. Dua-duanya bisa digunakan. Termasuk akun pribadi masih tetap digunakan juga. Tidak apa-apa gitu ya. Barangkali di sana masih ada dokumen-dokumen lama yang tersimpan, tetapi ya kita bisa migrasi dengan menggunakan yang baru, sehingga yang lama datanya tidak bertambah, tetap itu saja. Yang baru akan terus bertambah dan tidak terbatas. Bagaimana dengan siswa? Siswa juga demikian. Yang dari kementerian itu akunnya tidak hanya untuk guru, jadi untuk siswa juga. Untuk siswa. Nah nanti problemnya ketika Bapak Ibu membuat classroom menggunakan akun belajar ID, kemudian siswanya masih menggunakan akun biasa, ini akan terjadi masalah. Oleh karena itu dua-duanya baik dari sisi siswa maupun sisi gurunya juga menggunakan akun dengan domain yang sama sehingga bisa saling koneksi di komunikasi di classroom, daring maupun yang lain. Nah tentunya Bapak Ibu ini kan
masa-masa yang boleh dikatakan tanggung ya, sebentar lagi semesteran. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya Classroom di akun yang biasa, lanjutkan saja. Nanti Bapak Ibu mulai mendevelop, mengcreate Classroom kelas digital yang baru dengan akun yang baru itu di tahun ajaran yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi teruskan yang ada dengan akun biasa. Nah, ketika nanti sudah dapat, silakan mengkreasikan dengan akun baru. Tentunya di dalam mengcreate akun yang baru, tentunya Bapak Ibu harus menerapkan prinsip yang tertentu ya. Isi di dalam Classroom itu harus sistematis, kemudian mengcover semua materi dari semester 1 hingga semester berikutnya. Itu ada terdiri dari materi, kemudian dan evaluasi. Setiap KI dan KD, setiap mata pelajaran itu ada di sana. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Bu Helmina Sari dari PPU. Itu jawaban dari Pak Yahya. Semoga Ibu bisa memahami ya Bu ya, Bu Helmina. Kemudian penanya yang ketiga, dari tadi sudah ibu-ibu terus ya, nanti disangka Ibu Dini pilih kasih. Nah, mana kalau saya pilih Pak Irwan? Monggo Pak Irwan. Pak Irwan sudah angkat tangan, silahkan pertanyaannya apa Pak? Dia tidak mendengar. Ekspresi wajahnya dia. Pak Irwan, monggo Pak. Silakan Pak Irwan. Kelihatannya freeze, Bu. Pak Adrianus, gimana dengan Pak Adrianus? Suara saya terdengar? Silakan berikan pertanyaan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa suara saya bisa didengarkan? Biar tampil suaranya nggak kedengaran. Ya, sudah terdengar Pak Adrianus. Terima kasih. Pak Yahya, bisa dengar Pak? Halo Pak Yahya, bisa dengar suara saya? Halo? Puspani, silakan Bu. Halo? Nah, halo? Pak Adrianus nih. Iya, ya. Halo? Halo Pak. Ya, begini pertanyaan saya, Ibu. Apa pertanyaannya Pak? Ya, untuk Pak Yahya. Akun belajar.id saya itu seminggu yang lalu dinonaktifkan oleh admin Kemdikbud. Selama ini saya memakai akun belajar.id ini untuk share materi dengan teman-teman guru yang sudah memiliki akun yang sama, baik yang SMK maupun yang SMA dan SMP. Termasuk juga saya pakai untuk masuk pelatihan-pelatihan di suite yang ada. Dan juga saya memakai untuk autocrat mengirim sertifikat secara massal kepada para peserta webinar Kelor. Saya memakai juga untuk disinergikan, bisa disinkronkan dengan Canva for Education. Nah, saya hanya pakai untuk itu, tidak pernah memakai untuk hal yang melanggar Google Workspace, Pak Yahya. Seminggu lalu akun saya dinonaktifkan, saya bingung kenapa bisa dinonaktifkan. Jadi yang saya mau tanya Pak, yang pertama, faktor apa saja yang sangat prinsipil dalam Workspace, Google Workspace, yang tidak bisa kita langgar sehingga akun kita itu tetap aman, tidak dinonaktifkan. Yang kedua, kalau sudah terjadi dinonaktifkan, bagaimana cara kita memintanya kembali, mereset kembali? Saya melihat rupanya KTU sekolah itu menjadi admin
Tapi saya belum memintakan admin KTU sekolah untuk meriset, tapi saya meminta pendapat Pak Yahya dahulu. Terima kasih. Terima kasih Bu, itu pertanyaan saya untuk Pak Yahya. Ya, baik Pak Adrianus yang selalu aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya adakan, walaupun dari Pulau Seberang ya Pak ya, dari SMA 5 Palu Pak Adrianus. Ya, dari SMA Negeri 5 Palu, Sulawesi Tengah ya. Terima kasih. Sebelumnya Bapak sudah mendaftar Pak, yang pernah saya share untuk master trainer. Terlambat Pak Yahya, mohon maaf. Di batch 2 atau 3? Batch 3 iya, tapi terlambat karena saya kali lalu belum sempat membuat RPP dan semua file yang diperlukan di guru berbagi. Sedangkan itu syarat mutlak untuk itu Pak. Jadi itu salah satu syaratnya untuk mengikuti kegiatan. Iya, salah satu syarat mutlak. Nah, saya belum sempat kali lalu itu, dan waktu saya masukkan Pak dilaporkan sudah terlambat untuk memuatnya. Jadi belum diterima. Keterlambatan ya. Berbagai webinar lain gitu ya. Baik, terkait dengan kasus Pak Adrianus, ya memang ada persyaratan-persyaratan tertentu ketentuan tertentu yang tidak boleh kita lakukan, tapi jika itu terjadi mungkin karena kita tidak tahu atau belum membaca ketentuan, maka Bapak bisa laporkan di halaman ini Pak, yang tertera di sini Pak. Oke. Kemendikbud ID. Oke. Ini layanan informasi pengangguran. Nanti Bapak diminta screenshot tampilannya seperti apa, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain-lain itu, termasuk bagi guru yang namanya tidak ada pelayanan terpadu Kemendikbud di ID. Oke. Iya. Saya ya. Nah, tapi Bapak juga bisa mengecek dulu di sistem adminnya, kalau di sistem nanti di alamatnya ya. Jadi admin google.com, nanti Bapak minta dicekkan dulu ini yang ada isinya. Admin google.com. Ya, oke, mungkin Bapak bisa cek di sini dulu dengan operator dapat sekolahnya. Barangkali bisa diaktifkan dari sisi akun operator sekolah. Ada di sana tertera akun-akun dari teman-teman yang ada di sekolah kita. Tapi ketika itu otorisasinya tidak bisa dilakukan, ada gangguan-gangguan serta komplain yang terjadi. Iya. Itu Pak. Iya, saya sudah melapor ke operator Dapodik, dan operator Dapodik bilang, Pak Adri, saya bukan adminnya. Jadi setelah ditelusuri oleh operator Dapodik, yang merupakan admin di sekolah saya untuk belajar tadi adalah KTU, Kepala Tata Usaha. Dan teman saya, operator Dapodik di sekolah saya, menyerahkan akunnya, akun admin KTU lengkap dengan dolarnya itu, untuk dia bilang coba masuk dan coba atasi sendiri dulu. Nah, saya sudah terima kemarin. Saya mau coba untuk bereksperimen Pak Yahya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Pak Yahya atas jawabannya. Kalau tidak, saya masuk ke yang tadi Pak Yahya perlihatkan di layar. Terima kasih Pak Yahya. Jadi kepala TU dan kepala sekolah itu domainnya adalah admin memang ya. Misalnya kalau Pak Adrianus kan Adrianus S Guru .sma atau belajar ID, kalau yang kepala TU-nya mungkin Adrianus @admin ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Thank you Pak Yahya. Ada di kepala TU dan guru. Oke. Kepala TU dan kepala sekolah. Iya. Baik Pak Adrianus. Semoga jawaban dari Pak Yahya merupakan solusi yang terbaik untuk sekolah Bapak ya, yang sangat jauh sekali, SMA 5 Palu tadi Pak ya. Nah, jadi ternyata
Zoom ini juga merupakan ajang silaturahim. Bapak dan Pak Yahya ternyata adalah sudah berteman, dan Bapak merupakan peserta yang sangat aktif jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yahya. Terima kasih banyak, Pak. Waktu sudah jam 3:53 menit. Sudah dibuka nih, Pak. Satu pertanyaan lagi ya. Satu penanya, Pak Samsudin. Monggo Pak Samsudin. Pak Samsudin. Saya karena dia dekat sih. Pak Yusuf Kaltim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Silakan Pak Yusuf pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Yahya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama dari SMA Negeri 3 Semanita. Setelah kami sudah melakukan baik belajar IT, hanya saja sampai dengan sekarang saya masih menggunakan Google Classroom di akun saya yang lama gitu, dan saya belum menemukan formulasi yang simpel gitu, apakah menggunakan link atau bagaimana supaya saya bisa migrasi dari akun Gmail saya yang lama ke Gmail Belajar ID. Mohon tips-tipsnya Pak, bagaimana cara supaya, karena kalau saya cek datanya sudah dekat 2 GB gitu ya, untuk bisa migrasi semua file itu kok saya kerepotan gitu. Sedangkan yang saya tahu caranya itu manual, di-download dulu kemudian di-upload gitu. Dan menurut saya itu jadi lebih ribet gitu. Apakah ada ini Pak cara khusus atau tips khusus supaya mudah proses migrasinya itu? Apakah kita harus masuk ke akun Google yang biasa dulu kemudian ke Belajar ID atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Itu dari saya, terima kasih. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Yahya tadi, bisa 1000 kapasitas Google Meet, tapi testimoni dari teman-teman katanya hanya 100. Ini bagaimana Pak fakta di lapangan? Karena saya juga belum pernah pakai, karena selama ini menggunakan Zoom gitu. Mohon pencerahannya Pak Yahya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin Yusuf. Jadi ketika kita menggemas, matikan. Ketika kita sudah memiliki kelas di kelas digital classroom dengan akun lama, Bapak Ibu bisa melakukan beberapa cara. Cara yang pertama dengan mengundang, menginvite akun Belajar ID di akun biasa pada classroomnya, sehingga akun Belajar ID kita bisa untuk mengelola di classroom tersebut. Cara yang kedua, Bapak Ibu juga bisa berbagi file. Kalau misalnya file-file itu sudah banyak sekali di akun yang lama, di akun yang pribadi, maka filenya bisa dibagi. Dan di situ nanti diberikan hak akses edit untuk akun Belajar ID ya, sehingga file-file tersebut bisa juga diakses oleh akun Belajar ID tanpa mengupload dan mendownload ulang. Jadi posisinya tetap di akun yang lama. Nah, itu nanti akan dibahas khusus besok di hari kedua. Akan ada pembahasan bagaimana pemanfaatan data, pengelolaan data tanpa batas, termasuk dengan teknik berbagi data ya, seperti itu, sehingga data yang
ada di akun lama bisa dikelola juga oleh yang baru. Kemudian terkait dengan apa tadi yang kedua adalah Jimit ya. Jimit tadi yang saya paparkan itu kapasitasnya adalah 100 partisipan dengan unlimited. Yang 1000 itu classroom. Jadi siswa bisa masuk classroom itu hingga 1000, tapi kalau di Jimit hanya 100, cuma kita bisa rekayasa sedemikian rupa sehingga bisa lebih dari 100. Caranya mungkin saya coba ini ya, sebentar Bapak Ibu. Saya coba share screen. Nah, share screen kemudian kita pastikan menggunakan akun yang belajar ini. Ini saya masih akun lama ya, sebentar lihatnya nih. Akun yang jingle ini ya, akun yang lama. Saya coba memasuk akun yang baru. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur kalender. Ini yang saya punya ini mudah-mudahan salah. Ini penamaan akun saya ternyata seperti ini Bapak Ibu. Sebetulnya mau saya rubah, cuman memang tidak bisa dirubah ya. Dulu sudah bisa sementara. Muhammad oke, mudah-mudahan. Saya coba demokan bagaimana cara mengakali agar Jimit kita bisa lebih dari 100 ya, batasnya yang memang normalnya 100. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan menu kalender ya di sini ya. Mana kalendernya ini? Kalender. Nah, di titik 9 ini ada Bapak Ibu menu kalender. Jika tidak ditemukan bisa dari pencarian Google juga bisa ya. Misalnya ini Bapak Ibu ya, kita mau membuat pertemuan untuk kegiatan yang masanya katakanlah lebih dari 100, mungkin bisa 1000. Tapi Bapak Ibu harus membuat beberapa room ya. Kalau 1000 berarti Bapak Ibu perlu 10 room. Itu cara membuat room lebih dari 1. Nah, dan room ini Bapak Ibu bisa kita setar bersamaan. Tidak kalau kita punya akun Zoom ya. Kalau akun Zoom itu salah satu disetar, salah satu di jadwal yang sama, mungkin yang satu akan mati. Ini bisa ya. Misalnya ini room 1 akan buat. Nah, ini otomatis terkonek dengan video conference-nya Bapak Ibu ya. Ini di room 1, kemudian kita lihat dulu. Nah, kita buka ini room ini. Nanti Bapak Ibu buka room lagi, room 2, room 3 juga sama. Bapak Ibu tinggal lakukan hal yang sama untuk room-room yang lain ya. Create room 2. Saya ini Google Meet ya. Nanti akan terbuka beberapa room dan bisa di-start bersamaan. Dan Bapak Ibu harus nanti join ke beberapa room tersebut. Misalnya 100 pertama di room 1, 100 kedua di room 2, 100 berikutnya, dan seterusnya. Bapak Ibu masuk di beberapa room. Ini meet-nya sedang digunakan Zoom ini. Jadi meet-nya sedang digunakan Zoom. Kita mau connect dengan ini tentunya nggak bisa, kecuali kita menggunakan mic yang sama. Oke, tidak apa-apa, kita coba ya. Oke, mic-nya ditahan oleh Zoom Bapak Ibu ya. Tapi langkahnya seperti itu. Kita tekan join, kemudian Bapak Ibu buka lagi di kalender yang tadi ya. Bapak Ibu buka lagi kalender yang lain lagi ya, dengan room yang lain. Misalnya akan room 2 atau room 3 ya. Room 3 misalnya kan.
kemudian Bapak Ibu tekan klik lagi, maka akan terbuka lagi Jimit lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini saya sudah berada di ruang Jimit yang pertama, kemudian ini saya juga join lagi di ruang Jimit yang kedua, dan seterusnya begitu caranya. Kita tinggal share aja ini ke siswa kami ini ya. Kalau sudah penuh silakan nanti yang satunya lagi kita klik share ke siswa. Nah, seperti itu Pak Amin Yusuf cara mengakali ketika kita menyelenggarakan kegiatan webinar lebih dari 100 orang audiens. Saya kembalikan lagi ke Bu Lili sama moderator Mangga. Terima kasih Pak Yahya. Itu jawaban dari Pak Yahya, Pak Amin Yusuf. Saya bacanya Pak Yusuf saja ya. Jadi semoga bisa menjadi solusi di sekolah Bapak. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 4:03, artinya kita sudah di penghujung acara dan kita akan mengakhiri acara ini. Terima kasih Pak Yahya dengan pemaparan yang luar biasa. Beri tepuk tangan ke Pak Yahya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan fitur reaction ya di situ. Jadi paling tidak semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan tentunya nanti bisa diimbaskan ke teman-teman yang mungkin tidak ikut atau tidak kesempatan untuk ikut kegiatan ini. Meskipun saya lihat peserta yang tadinya 300 jadi 280. Nah, tapi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah dengan sabar menunggu atau mengikuti Zoom ini sampai akhir acara. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat, yang luar biasa, yang tentunya juga memiliki kemampuan dalam hal teknologi ya untuk kemajuan bangsa ini, yang dimana juga digitalisasi kelas ini memang merupakan program Kemendikbud yang nantinya juga Kemendikbud juga punya program yaitu sekolah penggerak, dan sekolah penggerak juga dituntut untuk ya digitalisasi di sekolah, terutama untuk guru-gurunya. Dan setahu saya sudah ada informasi dari LPMP tentang belajar ID ini. Tinggal nanti operator sekolah untuk meng-share akun yang sudah diberikan, dan tentunya dalam hal ini kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa digitalisasi sekolah itu sangat penting, dan mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan. Paling tidak nanti ya kalau meskipun tatap muka ya masih bisa digunakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan akhirnya acara ini saya serahkan lagi kepada MC Ibu Rabiatul Adawiyah. Mohon Ibu silakan untuk menutup acaranya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, terima kasih banyak Ibu Lili dan MPD yang telah menjadi moderator pada pelatihan yang kita hari ini laksanakan dengan pemateri Pak Yahya. Guru-guru hebat, guru-guru yang sangat sabar pada hari ini ya, di antara tanggal merah tapi mengikuti pelatihan, bahkan banyak lagi yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan Zoom, harus mengikuti lewat YouTube. Besok akan berebut kursi lagi ya Pak Yahya ya. Ya besok kita akan ketemu lagi di jam yang hampir sama, yaitu 13.30 akan mulai masuk pemateri kita, langsung pemateri, tidak ada acara opening. Besok pemateri kita diantaranya adalah Pak Suyudi, kemudian juga Ibu Sasmita, dan Bapak Ibu Abdul Qadir. Ada 3 pemateri besok. Untuk materi yang disampaikan insya Allah akan kami usahakan ada berupa PPT atau PDF nanti yang akan bisa di-share. Mungkin tadi ada yang terputus, kemudian ada yang tertinggal di antara kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan kami.
atas kekurangan tadi ada sempat putus dan lain-lain, mohon maaf, atau jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Tetap semangat untuk menjadi guru yang hebat di Indonesia, walaupun pada masa pandemi atau masa-masa yang susah lainnya. Baik, kami tutup sama-sama, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bapak Hos dari PT Epson, terima kasih banyak yang telah memfasilitasi. Juga Bapak Anwar Sani sudah keluar ya. Oke, terima kasih banyak. Kami besok akan berpisah ruangan, ya, berpisah ruangan karena ini wifi-nya terbatas di sini di ruang guru. Kami akan dari rumah masing-masing, wifi di rumah masing-masing. Insya Allah lebih clear ya, Insya Allah ya, Pak Yahya. Besok hari ini karena kita menggunakan wifi di gedung guru sehingga ada keterbatasan sinyal ya, ada keterbatasan, ada kendala. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Yahya. Sampai ketemu besok. Sehat selalu. Epson is always a step ahead with sustainable creations that answer what the world needs. Our revolutionary Paper Lab technology is the world's first paper-making system in the office. Epson's business inkjet printers with precision core technology now produce 85% less carbon dioxide, consuming 85% less energy while reducing waste by more than half compared to laser printers. Our EcoTank printing solutions with its high-yield ink tanks make saving the earth and affordable for you while keeping our environment eco-friendly. With reliable robotics solutions, companies can maintain efficiency while ensuring sustainability in labor-intensive industries. Epson's advanced digital textile printing solutions help textile manufacturers cut waste material by up to 95% and reduce water usage by 60%. Our mercury-free laser projectors also bring sustainable solutions to home, retail, work, and play, together making the world a better place with you. Thank you.
Oh, ada busa satu.